Jalan karyawan, gue Agus Muhammad. Selamat datang di channel gue Agus Muhammad. Apa kabar semuanya? Di video ini gue coba bikin video terkait dengan pertanyaan dari teman-teman followers maupun subscriber masih bahas tentang Toyota. Karena emang sekarang kayaknya lagi musimnya rekrutmen Toyota. Jadi di video ini gue coba bahas lagi tentang Toyota, di mana ada satu pertanyaan tentang screening dan juga interview user. Seperti apa bagaimana? Sebenarnya untuk video tentang screening, interview user itu udah pernah gue bahas di video-video sebelumnya. Cuman mungkin ya karena tuntutan YouTube juga. Enggak lah. Seperti apa bagaimana? Kita simaklah video ini. Oke guys. Jadi di dalam proses rekrutmen Toyota sendiri itu ada yang namanya interview user dan juga screening. Dan mungkin di video ini gue ingin bahas tentang interview user zaman gue dulu dan screening zaman gue dulu. Karena emang ya nggak mungkin kan gue ngomongin sesuatu yang nggak pernah gue alamin atau yang nggak gue ketahuin. Itu namanya ya munafik kan. Itu namanya bohong. Nah di video ini gue coba ngomongin tentang pengalaman gue dan beberapa sharing teman-teman yang udah pernah tes di Toyota beberapa tahun ini mungkin ya, beberapa hari ini, dan ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Seperti apa? Nah, kita pertama bahas tentang interview user dulu deh ya. Kalau di zaman gue itu, interview user itu dilakukan setelah medical check up. Bahkan waktu gue itu di BKK Kuningan Jawa Barat itu dibarengin sama medical check up. Jadi habis medical check up gue langsung interview user dan juga screening di hari itu. Jadi di hari yang sama ya. Iklan dulu. Gue nggak tahu nanti besok kalian seperti apa rule-nya. Yang penting gue cerita tentang gue ya. Jadi medical check up dulu selesai dari awal darah sampai dengan ronsen dan cek dokter saat itu. Habis itu langsung diarahkan menuju ruangan gitu. Dan itu gue langsung ngumpulin berkas-berkas screening. Untuk berkasnya gue lupa apa aja. Yang pasti udah dikasih tahu sama pihak BKK bahwasanya harus bawa berkas ini dan berkas itu. Dan gue bawa semua. Oke. Dan interview langsung waktu itu dengan pihak security. Gue nggak tahu dia security penjaga atau security yang levelnya lebih tinggi atau mungkin apa. Intinya itu masih ada sangkut pautnya dengan security. Jadi interview saat itu bukan sama supervisor atau manager, bukan ya. Gue juga nggak tahu tujuan Toyota itu apa. Tapi yang gue serap di saat itu emang tujuannya hanya melatih mental kita. Kita kepancing emosi nggak, kita baper nggak, atau mungkin kita nangis nggak ketika interview itu. Karena bener-bener interview usernya bener-bener digembleng gitu loh, dibentak-bentak, dipendilik apa ya, dipelototin segala macam. Itu di luar nalar intinya lah ya. Bahkan yang paling nggak masuk akal pun saat itu pertanyaannya tentang rukun iman, rukun Islam, dan sholat subuh. Intinya tentang Islam lah, nggak ada hubungannya sama kerjaan. Nah itu pas pengalaman gue ya. Bahkan ada juga yang push up, ada yang sit up segala macam saat itu lah. Itu bener-bener kocak saat itu bagi gue, nggak tahu bagi kalian, karena kan respon orang beda-beda ya. Karena kan segala sesuatu sifatnya netral, omongan orang, respon orang itu netral, tergantung kita nanggapinya seperti apa. Kalau gue nanggapinya ya lucu aja saat itu, karena emang di luar dugaan kita sebagai orang yang pernah tes gitu kan. Kita udah siapin jawaban A, B, C, D, ternyata ditanyakan Z, ternyata yang ditanyakan X mungkin. Jadi kita kaget saat itu. Dan by the way, gue ngomongin Toyota tapi pakai jaket Mitsubishi ya. Dan kalau menurut cerita teman-teman yang baru yang tahun 2022-2023 kemarin tes, itu beberapa ada yang sama, beberapa juga ada yang beda. Ada yang tentang kerjaan, tentang niat gak kerja di Toyota segala macam. Jadi lu siapin aja deh, lu yakinin bahwasanya lu benar-benar siap kerja di Toyota, bahwasanya lu adalah orang yang terbaik, yang siap untuk ditempatkan di Toyota, yang siap untuk mengisi posisi yang kosong di saat itu. Gitu aja, intinya poinnya lu harus ngeyakinin dia yang interview kalian. Itu trik yang gue kasih buat kalian. Dan jangan kepancing emosi, jangan kepancing bapernya, slow aja, responnya santai aja. And then terkait dengan screening penting gak bang? Penting, karena beberapa curhatan teman-teman di TikTok maupun di YouTube itu ada juga yang gagal screening di Toyota, dan jumlahnya gak sedikit. Gue nggak tahu gagalnya kenapa, yang pasti ya tetap stay aja, doa aja terus, kencengin doanya biar lo bisa lolos di screening maupun di
screening data Toyota sendiri. Karena ya namanya tahapan tes pasti ada yang gagal. Kalau nggak ada yang gagal, dalam arti kalau cuman formalitas ngapain diadain? Karena kan untuk bikin step interview user dan juga screening data kan dia butuh biaya. Nggak mungkin dong perusahaan ngeluarin biaya tanpa ada maksud tertentu. Jadi ya kalau ditanya masih ada yang gagal ya masih ada gitu loh. Kemarin juga ada yang nanya tentang magang vokasi. Magang vokasi apakah ikut SIP dan apakah ikut lembur? Dan menurut cerita teman-teman yang udah di sana, magang vokasi di Toyota itu ya tetap ikut SIP, SIP malam, SIP pagi, dan juga ikut lembur sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk bayarannya, untuk komisi atau salary gajinya beda sama yang kontrak maupun yang kartab. Jadi ya sebenarnya normal aja, cuman beda di statusnya aja gitu loh. Oke. Terus apa lagi ya? Udahlah. Paling itu aja yang bisa gue share. Semoga bisa bermanfaat video yang berapa nih, 7 menit ini. Dan ya slow aja, nggak usah dipantengin banget, nggak usah dipikirin banget. Karena emang kalau rezekinya emang nggak kemana ya. Ada juga orang yang niat banget pengen ke Toyota ternyata gagal. Ada juga yang nggak niat-niat amat ternyata lolos. Itu termasuk gua. Yang pasti insya Allah kalau udah di sana ya enak aja. Yang pasti ya saran gua, ketika lu daftar jangan terlalu berharap, karena ketika kita berharap dan ternyata kita nggak keterima itu nyeseknya luar biasa ya. Jadi slow aja. Kalau emang harus diterima ya udah. Yang penting lu data bener semua. Biasanya yang bikin gagal tuh nama gitu loh. Misal kayak Muhammad aja deh. Nama lu Muhammad tapi antara KTP sama ijazah beda. Itu yang bikin riskan ya. Terus juga biasanya NIK kalian nggak kedaftar di Dukcapil, makanya lu cek dulu NIK kalian kedaftar nggak. Kalau nggak kedaftar, lu langsung ke pihak kecamatan atau desa buat ngajuin NIK lu kenapa nggak kedaftar. Karena aku juga ngalamin, gue juga pernah waktu itu bikin ATM dan katanya NIK gue, nomor induk KTP, nomor induk kependudukan itu nggak kedaftar. Akhirnya gue langsung ke balai desa gue ke kantor kecamatan untuk ngurus NIK gue ini. Dan alhamdulillah bisa. Dan juga ada juga yang gagal di interview user karena kepancing emosi. Dia gak terima, dimarah-marahin, dibentak-bentak, akhirnya gagal. Ada juga. Terus juga induksi juga ada yang gagal. Jadi semua tahapan itu masih ada potensi buat gagal. Jadi jangan berlaya-laya dulu, jangan sombong diri dulu, jangan bangga diri dulu, karena kalian masih ada potensi gagal di setiap tahapan tes Toyota sendiri. Oke? Paling itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kalian udah 8 menit dan juga beraktivitas. Semoga sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah rahmati kita, dan Allah mudahkan kita semuanya. Dan yang pasti yang besok mau tes di Toyota, baik itu seleksi apapun, Allah mudahkan untuk bisa diterima. Gue Gus Muhammad, karena gue manusia, gue yakin pasti ada kesalahan kata maupun apapun di video ini. Jadi gue minta maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah.
22. Kalau ada suara pengajian, ingat ya di kampung ya. Apa ya? Kekiringan.